Garcupulsers, TV Film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas tentang inilah urutan kekuatan dari si Chichibukai di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan bahas urutan kekuatan lagi nih, yaitu dari suatu faksi yang ada di dunia One Piece. Dimana sebelumnya saya sudah pernah membuat urutan kekuatan untuk bajak laut topi jerami, lalu untuk para Eleven Supernova, dan yang terbaru adalah untuk pasukan revolusioner. Dan lagi-lagi kali ini kita akan bahas tentang suatu faksi yang sebenarnya sudah dibubarkan, alias si Chichibukai. Ya, dimana si Chichibukai ini sendiri terdiri dari dua generasi, tepatnya generasi sebelum time skip dan setelah time skip. Tapi di video kali ini saya akan menggabungkan ke semua karakternya. Dan lagi-lagi sebagai disclaimer, ini semua murni hanyalah pendapat saya pribadi dan bukan menurut kekuatan resmi atau apapun. Karena kita pun sendiri masih cukup minim mengetahui kemampuan full dari tiap Chichibukai yang ada kan. Nah, kita akan mulai dari peringkat terakhir seperti biasa, yaitu peringkat ke-10. Ya, yang ke-10 adalah Gekko Moria. Ya, bisa dibilang Moria ini adalah salah satu user yang mempunyai buah iblis yang cukup unik, atau mungkin lebih tepatnya mengerikan, di mana dia bisa mentransfer bayangan ke makhluk mati agar bisa bergerak dan lebihnya lagi ke dalam tubuh manusia hidup, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya dengan kelemahannya mungkin yaitu memakan stamina yang lebih banyak. Mungkin jika dua orang dia memakan 2 kali stamina yang ada. Nah, dia pun mempunyai bounty sebesar 320 juta berry. Walaupun sangat tinggi pada saat itu, tapi dia adalah salah satu yang mudah dikalahkan setelah time skip. Seperti contohnya oleh Doflamingo, lalu dia pun dipukul oleh Jinbei dengan begitu mudahnya. Nah, sebenarnya ada fakta lain, yaitu bahwa 23 tahun yang lalu, Gekko Moria ini mempunyai kekuatan yang bahkan dapat bertarung dengan Kaido hingga 3 hari 3 malam. Dimana pada saat itu nama bajak lautnya masih Gekko Pirates dan bukan Thrillbark Pirates. Sepertinya setelah itu dia cukup melemah dengan sangat jauh seperti yang sudah kita lihat pada saat ini. Lalu peringkat ke-9 menurut saya adalah Crocodile. Ya, salah satu karakter kuat yang terlihat lemah karena menurut saya bertemu dengan karakter utama di plot Alabasta. Atau mungkin dapat kita katakan Luffy mendapatkan plot armor ketika mengalahkan Crocodile ini. Dia mempunyai bounty yang tidak terlalu besar, yaitu 81 juta berry. Dimana kekuatannya sendiri menurut saya masih cukup misterius. Dimana kita pun tahu dia memiliki keberanian untuk melawan top karakter seperti Akainu, Mihawk, dia pun menyerang Shirohige di Marineford. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita ketahui tentang kekuatan dari Crocodile. Sebenarnya saya pernah membahasnya dengan sangat lengkap di satu video full ini, yaitu seberapa kuat Crocodile. Mungkin kalian bisa cek di videonya. Lalu yang ke-8 adalah Jinbei. Ya, kru Luffy yang ke-9 ini adalah Jinbei sang ksatria lautan. Walaupun saya juga masih bingung untuk menempatkan Jinbei di posisi berapa, karena kita pun tahu sendiri seberapa kuat kan Jinbei ini, terutama di arc Whole Cake Island. Jadi jika sudah berada di lautan, kekuatannya pun benar-benar luar biasa gila. Dia pun dapat membuat tombak air yang bahkan menghancurkan baja sekalipun. Lalu haki Busosokunya pun sangat hebat. Dia dapat menahan koknaknya Big Mom yang seorang Yonkou, dan kita pun tahu dia adalah seorang ahli strategi dan mempunyai mental yang sangat kuat, bahkan tidak mempan di soul focus oleh Big Mom ini. Tapi mungkin untuk saat ini kita akan simpan dia di posisi ke-8, yang walaupun saya sendiri masih cukup bingung untuk menempatkannya. Lalu di posisi ke-7, ya Torao alias Trafalgar Law. Sebenarnya mungkin banyak yang tidak setuju kenapa Torao ini ada di atas Jinbei kan? Tapi mungkin alasan yang paling logis adalah Jinbei ini seorang kru di mana Law adalah seorang kapten, yang bahkan Law ini seangkatan dengan kaptennya yaitu Luffy. Dia mempunyai bounty 500 juta berry. Dia pun mempunyai buah iblis yang dapat kita katakan salah satu buah iblis terkuat di dunia One Piece. Bahkan ada yang menyebutnya buah iblis ini sebagai Ultimate Devil Fruit. Mungkin itulah alasan juga kenapa saya menempatkan Trafalgar Law ini di atas Jinbei. Lalu untuk masalah lain dari Law seperti kekuatannya atau apapun, sebenarnya kita sudah dapat menilainya sendiri.
karena Laos ini sudah bersama dengan kita dari arc Perang Hazard, yang berarti kita sudah tahu semuanya lah tentang Trafalgar Law ini. Lalu untuk peringkat ke-6, yaitu Hancock, atau Hankook lah, buah Hankook. Sebenarnya buah Hankook ini salah satu karakter yang cukup underrated, dimana mungkin banyak yang menganggapnya lemah. Mungkin karena dia seorang wanita kali ya. Hankook ini adalah sang ratu bajak laut, yaitu salah satu Shichibukai juga yang menurut saya sudah sangat lama menjadi Shichibukai. Bahkan pada perjalanan pertamanya saja, Hankook sudah mempunyai bounty sebesar 80 juta berry, dimana usianya pun masih sangatlah muda. Dia pun terkonfirm mempunyai haki sebelum para Shichibukai yang lain diperkenalkan, yaitu ketika di arc Amazon Lily. Selain armamen haki yang pasti dia pun punya, dia bahkan mempunyai Haosoku no haki kan. Lalu selain itu pun, buah iblisnya yang menurut saya sangatlah overpower juga, dimana dia bisa mengubah lawannya menjadi batu, yaitu dengan kontak fisik saja selain perlu mengeluarkan beam mero-meronya. Jadi mungkin sebenarnya untuk beam mero-mero ini tidak akan mempan atau berefek ke orang yang tidak suka dengan Hancock. Tapi untuk kontak fisik, sepertinya tetap bisa merubahnya jadi batu kan. Lagian siapa sih yang tidak terpesona sama wanita tercantik Hancock ini? Kalian pun pasti terpesona kan? Dan bahkan kita pun tahu sebelum time skip, dia dapat menghentikan Smoker dengan sangat-sangat mudah sekali. Dan dia pun menghancurkan Pacifista seperti bukanlah apa-apa, dimana Luffy dan Supernova yang lain kesusahan untuk mengalahkan satu Pacifista saja. Lalu untuk peringkat kelima yaitu Bartholomew Kuma. Sebenarnya dari video sebelumnya, yaitu kekuatan dari pasukan revolusioner pun, saya cukup sulit untuk membahas kekuatan dari Kuma ini. Tapi menurut saya, Kuma ini adalah salah satu karakter yang sangat-sangat kuat. Dan alasan saya menempatkannya di posisi 5 adalah karena dia mempunyai buah iblis yang sangat overpower, kemana dia dapat semi-teleport kemanapun dia mau untuk area dekat dan juga jauh. Lalu dia pun dapat memantulkan serangan apapun kan dengan tangannya, yang bahkan kita melihat serangan kuat dari Zoro pun dimentalkan dengan begitu mudah. Dan bahkan dia pun dapat membuat mini shockwave yang menembus tubuh baja Franky ini, dimana itu adalah salah satu kekuatan yang menurut saya sangat aneh tetapi berefek luar biasa. Serta dia pun pernah mengeluarkan salah satu serangan yang menurut saya salah satu serangan paling kuat di dunia One Piece ini, yaitu Ursa Shock-nya atau Ursa Shock-nya yang mengerikan. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu kemampuan lainnya seperti haki atau apapun, selain dia mengubah tubuhnya menjadi sekeras besi yang super kuat. Yang bahkan kita pun melihat Sanji sampai kesakitan ketika menendang muka dari Kuma ini, dimana hal itu belum pernah terjadi, kaki Sanji kesakitan saat menendang. Itu gila sih sebenarnya. Lalu posisi keempat menurut saya Doflamingo. Ya, Doflamingo ini menurut saya adalah salah satu karakter yang paling komplit, atau mungkin dapat kita katakan paket komplit lah. Dia adalah seseorang yang pintar atau cerdas dan dia pun ahli strategi yang kita pun melihat dari rencana-rencananya, dan dia dapat berpikir cepat saat mendapatkan masalah. Seperti contohnya ketika di arc Dressrosa kan, dia pula menjadi Joker di Underworld yang sudah menjadi bukti dia adalah seseorang yang punya kekuasaan yang luas dan menjadi kepercayaan orang lain. Lebih tepatnya bahkan dia menjadi kepercayaan seorang Yonkou seperti Kaido. Lalu dari segi kekuatan sebenarnya kita sudah melihatnya dengan jelas ketika dia melawan Luffy. Dia mempunyai semua jenis haki, yaitu Kenbunsoku dia punya. Dia pun punya Bushosoku yang cukup kuat, dan bahkan dia mempunyai Haosoku no haki yang sudah keluar ketika dia masih kecil. Serta yang menariknya adalah dia mempunyai buah iblis yang mungkin kita katakan biasa-biasa saja, yaitu buah iblis benang, tetapi dengan kecerdasan dan kreativitasnya dia bisa membuat buah iblisnya menjadi se-overpower itu kan. Bahkan selanjutnya pun, dia adalah salah satu dari 2 karakter di One Piece yang sudah terlihat dapat mengawakeningkan buah iblisnya. Jadi dari itu semua saja sudah dapat kita katakan Doflamingo ini sangatlah kuat. Lalu untuk peringkat ketiga, ya ini adalah Weevil, dimana nama aslinya katanya Edward Weevil. Ya, inilah salah satu Shichibukai yang sebenarnya masih misterius. Tapi walau begitu, kita masih punya bayangan seberapa kuatkah Weevil ini. Yaitu ketika Kizaru berkata, Weevil ini mengingatkan ketika Shirohige pada masih muda. Yang berarti Shirohige waktu tua saja sudah sekuat itu. Dan ini pada saat masih muda, sudah terbayangkan lebih kuat lagi. Dan dia pun dapat mengalahkan aliansi Shirohige sebanyak 16 kru dengan begitu mudahnya. Dan kita pun bahkan melihat dia tidaklah terluka sedikit pun. Dia mempunyai bounty sebesar 480 juta berry. Lalu jika benar canon, yaitu luka dari Zephyr ini yang di movie Z,
yaitu seseorang yang pernah memotong tangannya malah diangkat menjadi si Chichibukai kan. Katanya di One Piece Death ini, ya mungkin inilah Weevil ini, orang yang memotong tangan seorang admiral yaitu Zephyr. Sebenarnya dari situ saja sudah dapat kita bayangkan bahwa Zephyr ini benar-benar seseorang yang sangat kuat. Dan jika dikatakan dia dulunya seperti Shirohige pada muda, sebenarnya itu masih cukup masuk akal juga. Lalu untuk peringkat kedua, ya ini adalah Marshall the Teach alias si bangsat Kurohige. Untuk saat ini mungkin saya akan menempatkannya di posisi kedua, karena kita pun tahu di akhir arc dari One Piece ini dia pasti akan menjadi nomor 1. Karena kemungkinan Kurohige ini adalah main villain atau lawan utama dari Senchou kita, yaitu Luffy. Satu-satunya orang di One Piece ini yang memakan buah iblis lebih dari 1. Yami Yami yang termasuk salah satu logia yang terkuat, dan dia pun makan Gura-Gura Nomi yang menjadi paramesia terkuat juga. Dimana kedua buah iblis itu pernah saya masukkan ke list buah iblis terkuat di One Piece. Mungkin kalian bisa cek videonya. Dia pun punya kru yang sudah terkenal sangat kuat, yaitu dari penjara level 6 Impel Down kan. Maka pasti sebenarnya mereka membutuhkan pemimpin yang luar biasa hebat juga. Dia pun sering dihubungkan sebagai reinkarnasi atau penerus dari Rocks the Shebek. Dan hal jelas yang pernah dia lakukan adalah dia mengalahkan Marco CS setelah perang itu yang mungkin kita sebut sebagai Payback War, dan menjadi seorang Yonkou dengan bounty 2,2 miliar berry. Nah, lalu untuk peringkat pertama. Ya, walaupun masih cukup bingung, tapi sudah jelas ini adalah Draculae no Mihawk. Ya, walaupun masih sangat misterius sekali kekuatan dari Mihawk ini, dimana dia adalah salah satu karakter yang sudah terlihat dari awal One Piece. Mungkin sama seperti Shanks yang menjadi role model dari Luffy, dan Mihawk yang menjadi role model dari Zoro, dimana keduanya belum diperlihatkan kekuatan penuhnya oleh Oda Sensei. Lalu satu epitetnya pun atau sebutannya yang membuatnya terlihat sangat kuat dibandingkan yang lain adalah Mihawk ini sang pendekar pedang nomor 1 di dunia. Yaitu dia juga salah satu yang membuat pedang menjadi hitam, yang tidak ada orang lain selain dewa pedang yaitu Ryuma. Dan dia adalah sang rival dari Shanks, tepatnya ketika Shanks masih mempunyai kedua tangannya. Jadi dari situ saja sudah dapat kita pastikan Mihawk ini mempunyai kekuatan yang luar biasa hebat. Bahkan jika saya berspekulasi, dia setara dengan Yonkou. Serta dia pun pasti mempunyai Kenbunsoku Haki yang unik, di next level lah. Mungkin dia dapat melihat masa depan yang pernah saya bahas juga di salah satu video saya. Nah, lalu di atas semua itu, di atas nomor 1 ada nomor 11. Ya, itu adalah Lord Buggy. Ya, mungkin saatnya saya dibacotin oleh orang-orang. Haha. Kenapa saya menempatkan peringkat terakhir, yaitu peringkat 11 di sini? Karena kita tahu, peringkat 1 itu hanya ada satu angka satunya, dan 11 dia mempunyai 2 angka 1. Jadi bagi ini benar-benar Lord dengan double peringkat 1, atau dapat kita katakan peringkat satunya peringkat 1, anjay, peringkat 1 kuadrat jadinya. Nah, kita tahu bagi ini adalah seorang bajak laut legendaris yang gabung menjadi si Chichibukai dengan bounty hanya 15 juta berry saja. Jujurnya, buah iblis dari bagi ini termasuk yang mengerikan menurut saya, tapi itu jika dia dapat mengontrolnya dengan baik. Nah, untuk kemampuannya kita tahu sendirilah bagi ini sekuat apa. Walaupun dia peringkat 11 di sini, tapi tetap Lord Buggy ini nomor 1 di hati, anjay. Nah, mungkin itulah top 11 atau top 11 dari urutan Shichibukai menurut saya. Kembali lagi, ini semua benar-benar murni pendapat saya pribadi, yaitu dari channel Devil No Mi. Yang pastinya kalian pasti punya list sendiri, dan mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar list siapakah urutan Shichibukai terkuat menurut kalian ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil No Mi pamit, and I'll see you guys next time.